Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal Chairman SEC Gary Gensler yang baru saja mengutarakan pendapatnya mengenai Bitcoin, dan ada juga European Central Bank yang baru saja menaikkan suku bunganya. Ada juga informasi yang lain dan juga technical analysis Bitcoin. Kira-kira harganya bullish atau bearish? Nama saya Kelby, dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita lihat dulu untuk technical analysis harga Bitcoin time frame daily. Bisa close dengan hijau. Jadi kemarin bisa close dengan hijau, hari ini dimulai dengan hijau juga, jadi cukup bagus. Kalau kata kemarin astrolog yang seputar kripto, tanggal 10 itu ada full moon, jadi dia ekspektasinya akan pump dulu ke sana. Jadi menurut dia pump secara jangka pendek, tapi menurut saya bisa untuk pump yang seperti ini itu dia bisa kemungkinan ke 21.700 seperti yang di video-video sebelumnya. Tentu saja bukan besok atau lusa, tetapi dalam minggu-minggu ke depan ini dia bisa ke daerah 21.700 di daerah sini. Karena ada bullish divergence yang terbentuk di 3 harinya, juga ada bullish divergence kalau tidak salah. Oke, tidak bisa kelihatan. Oke. Nyaris ada bullish divergence, tetapi di daily-nya itu ada dan di 4-hourly-nya itu juga ada. Dan sekarang dalam tahapan mau ke resistance di daerah bawah daripada pola triangle ini. Dia sudah sempat drop ke bawah dari sini tanpa retest. Di 3 menit juga tidak ada retest, jadi langsung. Jadi saya agak curiga akan hal itu, dan ternyata benar. Ini adalah semacam manipulasi agar orang-orang menjualnya, karena tiba-tiba breakdown daripada garis support ini, dan sekarang itu lagi ada semacam V-shape recovery, jadi recovery yang cukup kencang ke atas. Kalau kita lihat, ini itu cukup langsung terjadinya ke atas. Next resistance itu tentu saja di 19.700, karena ini adalah batas bawahnya. Kalau misalnya ada rejection yang cukup kuat dari sana, berarti mungkin ini adalah retestnya dan Bitcoin mungkin akan harus koreksi dulu. Tetapi yang pasti bounce dari sini akan terjadi. Jadi seperti yang sekarang sedang terjadi, langsung tiba-tiba naik. Kalau kita lihat ya, kita lihat di time frame 5 menit ini dia langsung tiba-tiba naik. Tadi saya sempat berhenti sebentar, langsung tiba-tiba dia naik ke daerah sini. Akan ada bounce dulu ke bawah dari sini. Pasti bisa terjadi, dan nanti dia harus mengumpulkan tenaga dulu kalau misalnya mau masuk ke atas daerah dalam pola ini lagi. Ini maaf, internetnya kurang lancar, jadi kurang smooth. Dan itu untuk prediksi saya. Jadi dia mungkin akan mengumpulkan tenaga dulu di sini, sideways dulu, baru nanti bisa masuk lagi ke daerah ini. Oke, ini ada berita dari Fidelity, salah satu perusahaan manajemen aset yang memiliki 40,3 triliun dolar di bawah manajemen dia. Dia akan melaunching trading Bitcoin untuk retail, customer retailnya di bulan November. Jadi ini menurut saya bullish, karena semakin banyak akses untuk bisa melakukan trading dari yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi bukan exchange yang kita biasa kenal, Coinbase, Binance, Huobi, OKX, atau yang lainnya. Customer-nya itu bisa mendaftar sampai akhir September ini untuk trading Bitcoin bersama Fidelity. Akan live di bulan November, jadi adopsi akan terus terjadi untuk Bitcoin. Jadi secara jangka panjang saya sangat bullish Bitcoin. Harga sekarang itu sangat relatif rendah dibandingkan dengan proyeksi harga ke depan. Kita belum ke adopsi massalnya. Kita masih cukup awal, harganya juga cukup awal, sama seperti puncak di tahun 2017 ya teman-teman. Jadi sama kayak puncak tahun 2017. Jadi seperti membeli pucuk di tahun 2017 rasanya. Tetapi harga tentu saja kalau misalnya ke 3.000-an lagi itu sangat kecil kemungkinannya, tapi memang masih ada kemungkinan ke belasan ribu. Tapi dari harga sini juga kalau kita lihat ke depannya itu juga sudah sangat murah. Orang-orang akan bilang kalau kita hoki, kita dulu beli di
20.000, 21.000, 22.000, 19.000, 18.000. Mereka akan bilang kita sangat hoki ya. Nah, dan informasi selanjutnya itu adalah mengenai Chairman SEC, yaitu yang bukan perusahaan, tapi komisi yang mengurusi soal sekuritas di Amerika Serikat. Dia bilang bahwa Bitcoin boleh berada di bawah CFTC, jadi Komisi Komoditas. Jadi Bitcoin bagi dia itu sudah resmi, bukan resmi tetapi lancar. Pokoknya Bitcoin itu pasti di bawah komoditas ya. Tetapi dia diam soal status Ethereum. Ya, ini kenapa? Nah, Gensler ini dia menekankan bahwa Kongres memberikan CFTC itu semacam oversight terhadap kripto, jadi menaungi kripto, ya. Tapi untuk Bitcoin pokoknya itu komoditas, itu sudah aman, bukan security. Tetapi banyak orang yang percaya bahwa dia ingin mencari jalan untuk membawa Ethereum, komputer terbesar di dunia, kripto terbesar kedua di dunia, dan smart contract terbesar di dunia di bawah naungan SEC. Tentu saja apa yang menjadi motivasinya mungkin kita semua bisa tahu ya tanpa saya harus bilang, karena di Ethereum ini itu banyak sekali duitnya, jadi mungkin itu bisa yang menjadi motivasinya. Padahal kalau misalnya berdasarkan uji Howey test kalau tidak salah untuk mengukur apakah sesuatu itu termasuk sekuritas atau tidak, itu Bitcoin dan Ethereum itu tidak termasuk sekuritas berdasarkan Howey test yang sudah pernah dilakukan dulu. Tetapi sekarang melihat pamor daripada Ethereum yang sangat naik ini, banyak sekali developer yang membangun di atas Ethereum, nilainya itu sangat tinggi sekali. Jadi ya mungkin dia akan berusaha untuk mengambil kesempatan ini ya. Nah, dan di tahun 2018 bulan Juni dia pernah bilang bahwa ini bukan Ethereum itu bukan security. Dan tetapi mereka belum menemukan suatu cara kredibel untuk melakukannya. Nah, jadi itu mengenai sifat komoditas daripada Bitcoin, dan sebenarnya Ethereum juga itu merupakan komoditas. Tetapi ya ada orang-orang yang mau menjadikan Ethereum itu dan mungkin koin-koin lainnya juga itu sebagai sekuritas, sehingga ya itulah pekerjaan mereka ya. Jadi bullish buat Bitcoin aman dan lancar ya. Untuk Ethereum mungkin harus bekerja keras melobi mereka lagi. Dan berita dari European Central Bank, mereka kemarin baru saja menaikkan suku bunga 0,75%, harga itu sempat turun dari situ, kalau tidak salah yang di sini ya, jadi malam itu di sini turun, tetapi tidak ada pengaruh apa-apa, karena lebih besar dampaknya itu kalau Federal Reserve yang menaikkan suku bunganya, jadi tidak terlalu berdampak apa-apa. Yang bahaya itu Federal Reserve, kalau misalnya dia naikkan lagi 0,75%, mungkin itu bisa bikin Bitcoin dump ya teman-teman, atau lebih ekstrim lagi 1%, tapi mungkin tidak akan terlalu mungkin untuk terjadi ya. Powell-nya bilang dia tetap akan menaikkan suku bunganya ke depannya juga untuk menangani inflasi, dan European Central Bank juga dia akan tetap menaikkan suku bunganya dalam bulan-bulan ke depan untuk menangani masalah inflasi ini. Jadi itu adalah yang mereka lakukan. Padahal kalau kita lihat market daripada komoditas itu dari bulan Juni itu sebenarnya sudah mulai turun. Seperti ini adalah chart minyak. Minyak itu sebenarnya sudah turun dari puncaknya di harga 123, itu sekarang
turun ke harga $80. Jadi ada penurunan sebesar 34%. Cukup dalam, sudah break structure juga. Jadi kalau misalnya kita mau tarik garis, ini di sini ya sudah break structure yang ini, break structure yang ini juga barusan, dan yang di sini juga. Jadi sebenarnya secara jangka panjang menurut saya dia akan bearish, dia sudah lama bullish dari April 2020 sejak Corona Dam sampai pertengahan tahun ini harusnya dia akan turun ya. Sudah lama naik dari mendekati harga negatif. Dari negatif sampai ke $120. Jadi menurut saya berita inflasi yang akan diumumkan beberapa hari lagi, biasanya itu hari Rabu, kemungkinan akan menunjukkan bahwa inflasi itu akan segera turun. Kalau di TradingView itu ada US inflation rate, ini kita bisa lihat. Kita coba ganti menjadi weekly. Ketika inflasi itu sudah mulai menurun, jadi sebenarnya kita harus pakai yang saham, dan saham berkorelasi dengan harga Bitcoin. Jadi ketika inflasi itu sudah mulai turun, maka itu adalah saatnya bagi saham dan Bitcoin itu bisa naik. Jadi misalnya ketika di sini, ketika dia teman-teman lihat di sini, itu dia memuncak inflasinya, harga saham berada di dasar di sini. Ketika inflasinya itu turun sampai ke sini, ke 0, itu harga sahamnya itu naik. Dan Bitcoin juga bisa melakukan hal yang sama. Dan sekarang tampaknya sedang memuncak di sini, dekat dengan puncaknya, dan kemungkinan akan turun karena dia sudah lama naik. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.